Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini. Hari baru, hari karunia Tuhan. Hari pemberian Tuhan, hari Jumat 28 Mei 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini dari Roma pasal 8. Roma pasal 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, sungguh Engkau baik bagi kami, sungguh Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami. Kami akan membaca firman Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus menguasai hati pikiran, diri kami, mengajar kami, membimbing kami, agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1-8. Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita saya beri judul renungan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Dibebaskan dari perbudakan dosa. Kata budak atau hamba sudah jarang kita dengar akhir-akhir ini. Tapi puluhan tahun sebelumnya atau ratusan tahun sebelumnya istilah itu masih sangat hidup. Bahkan di masyarakat Toraja diberi istilah kaunan atau budak. Nah, budak itu tidak bisa menentukan rencananya sendiri. Bahkan sebenarnya dia tidak punya rencana. Karena sekalipun dia punya rencana, tapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Karena dia harus tunduk kepada tuannya. Dia harus mengikuti apa kata tuannya. Kalau tuannya mengatakan pergilah ke utara, maka tidak mungkin ia pergi ke selatan walaupun ia merencanakan pergi ke selatan. Atau pergilah ke barat, maka tidak mungkin dia pergi ke timur walaupun dia merencanakan untuk pergi ke timur. Seorang budak harus mengikuti perkataan tuannya. Sekali lagi, dia tidak berdaya menentukan jalannya sendiri, rencananya sendiri, hidupnya sendiri. Itulah budak.
Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita manusia pun diperbudak oleh dosa. Kita diperhamba, dikendalikan oleh dosa. Kita maunya berbuat baik, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Yang jahatlah yang terjadi. Kita mau berkata-kata dengan baik, tapi justru kata-kata kasar ialah yang terjadi, yang keluar. Intinya kita dikendalikan oleh dosa, oleh kuasa dosa dan kekuatannya yang mengikat diri kita, dan ikatannya itu tidak dilihat, tapi sungguh nyata dalam hidup kita. Karena itulah manusia tidak berdaya untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah. Tidak berdaya untuk mengikuti apa kemauan, apa kehendak Tuhan bagi manusia. Tuhan memberi misalnya perintah 10 hukum, untung baik kalau ada 1 hukum yang bisa dilakukan, untung baik kalau ada 9 yang bisa dilakukan, tapi yang jelas sempurna melakukannya tidak mungkin. Tidak mungkin, karena walaupun hukum Allah itu baik, perintah Allah itu baik, tapi kuasa dosa yang mengikat tubuh manusia tidak memungkinkan manusia mengikuti hukum Allah atau perintah Allah. Manusia sungguh tak berdaya. Dan karena Tuhan tahu hal itu, maka dalam bacaan kita disebut Ia mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dalam ayat 3, Ia mengutus anaknya sendiri dalam daging. Artinya anak Allah, yaitu firman Allah yang ada dalam diri Allah, firman yang ada dalam diri Allah. Makanya disebut anak Allah karena firman itu ada dalam diri Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman Allah itu menjadi manusia, menjadi daging, lahir dari Maria, tanpa melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dia menjadi daging, menjadi manusia. Maka segala ketidakmampuan manusia ditimpakan kepadanya, dipikulnya oleh Dia di kayu salib. Segala kuasa dosa yang mengikat tubuh dan kedagingan manusia ditimpakan kepadanya oleh Bapaknya sendiri, dengan membawanya sampai mati di kayu salib, membawanya sampai dikuburkan. Tapi kemudian Ia bangkit, Ia menang, Ia mengalahkan maut, Ia mengalahkan kuasa dosa. Maka dengan demikian, orang yang percaya kepadanya juga tidak akan lagi dihukum. Itu ditegaskan di ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang percaya di dalam Kristus Yesus tidak lagi dihukum. Mengapa tidak lagi dihukum? Karena Yesus telah memikul hukuman itu di kayu salib. Kalau orang percaya kepada Kristus masih juga harus dihukum karena dosa-dosa mereka, maka sebenarnya tidak ada gunanya Yesus datang ke dunia. Tidak ada gunanya firman Allah menjadi manusia dan disalibkan sampai mati jikalau orang yang percaya kepadanya masih juga dihukum. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, bagi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tidak lagi dapat dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa, perbudakan dosa, itulah Yesus datang. Manusia yang tidak mampu melepaskan diri dari perbudakan dosa dilepaskan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Maka siapapun yang ada dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, tidak lagi dihukum. Ia menjadi orang yang merdeka. Ia menjadi orang yang bebas, yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa, sehingga ia bisa hidup berkenan di hadapan Allah oleh pekerjaan Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri berkarya dalam diri kita, dalam diri orang percaya terus-menerus bekerja sehingga memampukan apa yang dulu tidak bisa sanggup dilakukan oleh manusia,
tidak bisa sanggup kepada hukum-hukum Allah, tidak bisa sanggup menyenangkan hati Allah, kini dalam pengorbanan Kristus, dalam iman kepada Kristus, dalam pekerjaan Roh Allah yang kudus dalam dirinya, manusia bisa menjadi berkenan di hadapan Allah. Semuanya sekali lagi oleh penebusan tuntas Yesus di kayu salib. Manusia bisa hidup menaati hukum Taurat. Manusia bisa hidup menaati hukum Allah. Manusia bisa mencontoh teladan karakter Allah yang suka mengampuni. Maka orang Kristiani yang dituntun Roh Allah suka mengampuni sesamanya. Karena itu sifat Allah. Suka mengasihi sesamanya karena itu sifat Allah. Dulu tidak bisa dilakukan, dulu tidak bisa mengampuni, dulu tidak bisa mengasihi. Tetapi kemerdekaan yang dibawa oleh Yesus, yang ditaruh dalam diri orang percaya oleh Roh Allah yang kudus, maka manusia yang dulu berdosa dikuasai, diikat, dibelenggu oleh dosa, kini merdeka dan bebas dan bisa meneladani sifat karakter Allah. Maka dia tidak lagi hidup dalam kedagingan, tidak lagi menuruti dagingnya, kemauan daging, nafsu daging, tapi oleh Roh Allah yang dalam dirinya membuat ia bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Maka Bapak Ibu Saudara, betapa beruntungnya kita yang percaya kepada Kristus. Kita tidak akan lagi dihukum. Betapa beruntungnya kita. Maka keselamatan itu benar-benar pemberian Tuhan, benar-benar anugerah dari Tuhan, yang direspon, disyukuri dengan limpah terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan semata. Kita tidak layak, tapi Yesus telah mati menggantikan kita agar kita hidup dan tidak binasa. Percayalah kepadanya Bapak Ibu Saudara. Jangan binasakan diri dengan mengeraskan hati, dengan tidak mau percaya kepadanya. Ia telah datang mati di kayu salib dan bangkit, agar siapapun yang percaya beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Kiranya Roh Allah sendiri bekerja dalam hati, setiap telinga, setiap hati, setiap pikiran, mengubah kami untuk makin yakin bahwa keselamatan ada dalam Kristus. Kristus telah membebaskan kami dari kuasa dosa, belenggu dosa, sehingga sebagaimana Kristus telah bangkit, demikian juga nanti kelak kami akan bangkit dan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Berkati negara kami, lindungilah negara kami, negara Indonesia, bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami bekerja dengan baik agar kesejahteraan, keadilan sosial dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkati orang miskin sesama kami yang tak berdaya, menderita, pelihara mereka. Dan ajar kami mengasihi sesama kami senantiasa. Berkati gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga keselamatan dialami, dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang, keselamatan selama-lamanya. Kasihani mereka yang sakit, pulihkan mereka, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Tuhan mengenal hati kami masing-masing dengan rencana-rencana kami. Kiranya jadilah sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kami. Segala doa kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.